Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka tidak punya dalil, tidak cukup bukti kuat untuk kemudian mengkanter apa yang telah saya sampaikan tuh, tentang kesesatan-kesesatannya mereka, tentang ajaran-ajaran palsunya mereka, tentang kebohongan-kebohongannya mereka. Yang mengajarkan saya untuk minum minuman keras adalah pendeta itu sendiri. Ketika pada perayaan Paskah tuh kita disuguhkan tuh minuman tuh. Iya. Diajar kita untuk melanggar agama. Diajar kita untuk tidak patuh kepada perintah Tuhan. Itu pendeta. Karena kenapa? Semua ajaran yang dilakukan pendeta itu betul-betul bertentangan dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga saya mencoba untuk mengikuti perintah Tuhan, tetapi ternyata itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh pendeta, yang diperintahkan oleh pendeta. Maka disinilah terjadi suatu perbedaan pendapat. Kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tapi itu tidak sesuai dengan perintah pendeta. Nah, sehingga ketika kita melakukan perintah Tuhan, seolah-olah kita ini jadi penjahat. Weleh-weleh, apa yang sudah kamu lakukan sesuai kitab, Dul? Kenapa semangat sekali sih kalau bicara bohong? Sejak kapan Alkitab nyuruh kamu mabuk-mabukan sih, Dul? Sejak kapan pendeta ngajarin kamu mabuk-mabukan? Tapi yang betul, pendeta menegur kamu supaya kamu jangan hobi mabuk-mabukan. Mari kita dengarkan kembali kesaksian dalam video sebelumnya ya. Itu seharusnya kan mereka mengambil contoh tuh, wah ini orang kok dulu pemabuk, dulu pesina, dulu pencuri, dulu merangi umat Islam. Kok sekarang begitu cintanya dia kepada Islam, begitu sayangnya dia kepada Islam, menjalankan setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan setiap perintah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seharusnya itu yang menjadikan mereka itu belajar ke saya. Nah kan, jadi mana ya betul? Dia mengaku kalau dirinya dulu suka mabuk-mabukan, suka mencuri, suka berjudi, suka main perempuan. Kemudian pendeta menegur dia, kok malah bilang pendeta yang ngajarin mabuk-mabukan? Atau jangan-jangan kamu sekarang lagi bicara dalam keadaan mabuk? Apa sih makna Paskah dalam Alkitab? Paskah adalah hari perayaan untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus dan kematiannya pada hari yang ketiga setelah disalibkan. Tujuan perayaan peringatan Paskah adalah mengingat suatu peristiwa besar menyangkut tentang keselamatan manusia, sekaligus mengajarkan kita untuk memberi pengampunan kepada sesama kita, sebagaimana Kristus juga sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Paskah juga adalah perintah Yesus ketika dirinya sudah tahu waktunya akan tiba untuk menyelesaikan tugasnya, karena kita para nabi haruslah digenapi. 1 Korintus 11 ayat 24-26. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, perayaan Paskah dengan minum 10 mili anggur dan 1 keping roti bukanlah ajaran untuk kita menjadi peminum atau pemabuk ya. Makin yakin ngibulnya kamu, Dul. Ngaku pernah jadi Kristen, padahal tong kosong aja kau. Lagian, mana ada sih orang cuma minum anggur 10 mili aja kok sampai mabuk. Kecuali kamu minum 1 botol minuman keras tuh, pasti akan mabuk. Jadi, perjamuan kudus yang memakai anggur itu melambangkan darah Yesus Kristus yang tercurah bagi kita. Dan 1 keping roti adalah lambang sebagai tubuh Kristus yang mengorbankan diri sebagai ganti dosa kita. Ya, itulah faktanya bahwa manusia itu butuh pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu bukan hasil imajinasi kita sendiri. Kalau saran saya sih ya, kamu tuh selidiki kitabmu. Memangnya sejak kapan Allah yang kamu sembah itu bisa mengampuni dosamu? Kapan dia bilang begitu pada manusia kalau dirinya itu bisa mengampuni dosa manusia? Lalu prosesnya seperti apa? Menyatakan diri aja nggak pernah, ya kan? Jadi kesimpulannya, si Mukalab tadi semakin diragukan atas kesaksiannya karena ternyata tidak memahami makna Paskah yang sebenarnya. Bahkan sangat diragukan kalau dirinya dulu seorang Kristen yang taat, apalagi baca kitab.
Maka sebabnya saya ingatkan, bertobatlah segera, karena kesaksian palsumu akan menghakimi kamu pada waktunya nanti. Dalam Yakobus 5 ayat 12, tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi kalau kamu misalnya kesaksian palsu, ya hati-hati saja. Pada akhir zaman nanti pasti akan diperhitungkan loh. Makanya masih ada kesempatan, cepatlah bertobat ya. Artinya, jika kamu tidak pernah menjadi pelaku firman, jangan pernah mengatakan kamu ini orang hebat, sehingga karena kehebatanmu maka kamu masuk Islam. Saya kok mikir orang kayak gini kok bisa dipercaya gitu ya. Padahal dengan sangat jelas justru kamu hanya menunjukkan kebodohanmu di publik dengan menyerang kekristenan loh. Jadi jangan salahkan saya apabila kebodohanmu saya tunjukkan di ruang publik juga dengan data, agar tidak banyak umat Islam yang semakin disesatkan oleh mukamu yang menandakan penuh tipu daya itu gitu loh. Oh, tidak melakukan apa yang dia tidak seperti orang Kristen. Dia bukan orang Kristen karena tidak melakukan perintah Kristen. Karena orang Kristen ini melakukan suatu amalan berdasarkan apa perkataan pendetanya, walaupun itu bertentangan dengan Alkitabnya itu sendiri. Ya, kita sudah berusaha nih mengikuti perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab ini, Alkitab. Nah, kalau seandainya memang Alkitab itu menjadi petunjuk bagi kalian, seharusnya kalian mengikuti Alkitab, bukan mengikuti apa kata pendeta. Oke, yuk kawin mut'ah yuk sesuai Al-Quran. Wah, pasti seneng banget nih si mukalaf ini. Kita lihat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 28. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Tuh, boleh kawin mut'ah tuh yang disepakati. Jadi terima nggak tuh kalau misalnya anakmu tuh dinikahin mut'ah, habis itu kalau sudah bosen tinggal dicerai dengan cara yang baik-baik. Nah, masalahnya ini menuai kontroversi, maka sebabnya ulama juga tidak membenarkan kawin mut'ah ini. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa tertulis dalam Al-Quran? Jadi di sini yang bergantung kepada ulamamu, nggak sesuai dengan data kitabmu itu kamu. Jangan ditujukan kepada kami seolah kami Kristen itu hanya mengimani apa kata pendeta dan tidak sesuai Alkitab. Oh, dul. Oke, kalau enggak kita lihat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 70. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Nah, kira-kira istrimu mau terima enggak kalau laki-lakinya dapat bidadari? Terus istrimu dapat apa nanti kalau sudah di jannah? Sudah jadi penonton aja gitu. Kalau gue sih ogah ya. Tapi kan nanti istri yang soleha tetap bisa jadi bidadari, Fatimah. Boleh. Para istri itu juga kan kepengen jadi bidadari. Yang jadi masalahnya adalah, ada nggak data Quran maupun hadis kalau perempuan dunia itu bisa jadi bidadari? Itu masalahnya, Dul. Coba kita lihat lagi dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 35. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung. Jadi bidadarinya itu sudah dicetak secara langsung, bukan bidadari made in Indonesia atau made in dunia gitu loh, Dul. Oke, supaya bisa meyakinkan, kita lihat lagi dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 74. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Lah pertanyaannya, lah wong istrimu sudah kau sentuh-sentuh gitu kok ya mau jadi bidadari tuh ya opo sih? Ya harus terima kenyataan lah kalau ternyata para bidadari jannah itu asalnya bukan dari manusia, alias made in dari jannah. Karena sudah pasti kita tersesat. Nah, beda dengan orang Kristen. Orang Kristen itu, saya sudah berusaha melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang ada dalam Alkitab. Tetapi tetap itu menyimpang karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan pendeta. Pendeta bilang A, Alkitab bilang B. Pendeta bilang kita gereja hari Minggu, tetapi Alkitab menyuruh kita ibadah pada hari Sabtu. Lah, kalau begitu kenapa kamu nggak jadi orang Yahudi saja, Dul, yang masih belum mempercayai kalau Yesus itu adalah Sang Mesias yang sudah datang ke dunia gitu loh, Dul. Lebih koplaknya, kamu sendiri saja menolak Sabat hari Sabtu, kok menggugat pendeta? Ya tambah koplak aja sih otakmu, Dul. Pendeta suruh kita sembeli babi, sembeli anjing.
potong anjing, potong babi ketika hari raya Paskah. Tetapi Alkitab menyarankan kita menyembelih kambing. Nah, di sini ketika kita berusaha menjalankan perintah Tuhan, bertentangan dengan perintah pendeta. Aduh, ini nih kalau orang yang mainnya kurang jauh ya akhirnya dirinya sendiri nggak tahu jalan, terus ngatain orang lain itu sesat gitu loh. Udah biasa itu orang-orang kayak gitu tuh. Kita lihat datanya dalam Ulangan 14 ayat 7. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya, yaitu unta, kelinci hutan, dan marmot, karena semuanya itu memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. Yang jadi pertanyaan, segala binatang yang dilarang untuk dimakan dalam Alkitab kok tiba-tiba jadi halal semua di kitabmu, Dul? Iya, kenapa cuma babinya doang yang diharamkan Muhammad gitu loh? Logikamu tuh di mana gitu? Otakmu tuh di mana gitu? Apa di dengkul kali ya? Pindah tempat berarti. Nah, di sini sebetulnya teman-teman harus pahami, sebetulnya kita ini mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah, ketika saya di Kristen, katanya, oh kamu harus mengikuti aturan Kristen. Ya iya, kita ikuti itu perintah Alkitab, tapi bertentangan dengan perintah pendeta. Oke, kira-kira perintah Alkitab yang mana, Dul, yang sudah kamu laksanakan? Saya tunggu kamu mempertanggungjawabkan semua mulut besarmu itu untuk memaparkan data Alkitab yang pernah kamu lakukan ya. Saya tunggu video kamu untuk benar-benar menunjukkan data yang tidak bisa saya bantah ya. Tapi kalau semua Alkitab bisa menjawab, maka kamu siap-siap jadi mukallaf beneran ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Salam. Salam waras. Tuhan Yesus memberkati.